Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Senin 27 Maret 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Keledai Tidak Selalu Dungu. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 12 ayat 14 sampai ke 15. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, seringkali kami diajarkan tentang keledai itu dungu. Namun kami akan belajar pada saat ini bahwa keledai tidak selalu dungu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan. Siapakah yang mengajarkan kepada kita jangan dungu seperti keledai? Kita sudah dengarkan dari mulai kita masuk dalam pendidikan dasar sampai kepada kita sudah dewasa sampai saat ini, bahkan sampai tua, bahkan mungkin sampai kita meninggal, kita tetap punya asumsi bahwa keledai dungu. Tatkala kita menyebut keledai dungu, kita tidak pernah akan belajar apa sesungguhnya kelebihan daripada keledai. Karena yang diajarkan adalah kedunguan, keledai masuk ke lubang yang sama berkali-kali. Namun tidak pernah diajarkan bahwa keledai punya banyak aspek kelebihan. Keledai itu adalah taat kepada pimpinan kelompoknya. Keledai itu suka bersosialisasi, suka berkelompok. Keledai itu kalau disuruh bekerja, dia akan bekerja. Sehingga dia sangat jinak menjadi transportasi. Dia tidak suka memberontak. Dia taat, dia tunduk, bekerja keras. Itu bagian daripada kelebihan-kelebihan keledai. Kalau kita belajar, apa itu kedunguan? Kedunguan adalah berbalikan daripada sifat-sifat keledai, yaitu tidak taat, tidak mau menurut, tidak bisa bersosial, kalau berkelompok saling menyakitkan. Kalau kita bekerja capek sedikit, lelah sedikit, sudah bersungut-sungut. Sementara sifat-sifat buruk tadi tidak ada di dalam diri keledai. Hanya kesalahan keledai adalah terlalu mudah percaya. Kalau kita mempercayai Allah, sangat mempercayai Allah itu benar. Namun kalau mempercayai siapapun, maka kita boleh mengatakan itulah keledai. Kalau kita masuk ke dalam penipuan yang sama, kita pernah tertipu sekali, masuk lubang sekali, dan berkali-kali kita tertipu dengan penipuan yang sama, itu mungkin boleh kita sebutkan sebagai kedunguan dari keledai. Namun keledai tidak selalu dungu. Sama dengan setiap kita masing-masing, kita punya sifat kelemahannya masing-masing. Mungkin kalau keledai berkumpul, keledai memberikan nasihat, jangan engkau dungu seperti manusia, jangan engkau bodoh seperti manusia. Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang paling mulia, punya kemampuan berrelasi dengan Tuhan yang paling sempurna, namun tidak memanfaatkannya. Maka keledai saling menasihati satu dengan yang lain. Janganlah engkau dungu seperti manusia. Kalau kemudian keledai melihat manusia dari sisi kelemahannya. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kita semua berjuang dengan kelemahan-kelemahan masing-masing. Kita berjuang dengan kedunguan masing-masing. Tatkala kita suka memaksakan kehendak, bukankah itu kita sedang melakukan kedunguan? Karena memaksakan kehendak berarti bukti kita tidak bisa bersosialisasi. Kita tidak bisa menghargai orang lain. Namun kita minta dihargai, dihormati orang lain. Kita tidak mau menghargai dan menghormati orang lain. Bukankah itu sebuah kedunguan? Apalagi bentuk kedunguan-kedunguan lainnya. Firman Tuhan mengajarkan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ada orang berjuang dari lahir sampai kemudian matinya hanya memikirkan uang. Ada orang yang dari lahir sampai mati hanya memikirkan jabatan. Ada orang dari kecil sampai besar sampai matinya hanya memikirkan tentang pengaruh kuasa. Engkau sedang mencari kerajaan dunia. Bukankah itu sebuah kedunguan? Jadi siapa sesungguhnya yang dungu? Apakah keledai yang lebih dungu dari kita? Atau jangan-jangan kita lebih dungu dari keledai? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, setiap makhluk hidup dan setiap manusia khususnya yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kita jangan masuk ke dalam kedunguan. Tetapi bukan kita menjadi keledai. Karena setiap makhluk hidup punya kelemahannya masing-masing. Manusia pun punya kelemahan masing-masing. Ada sebuah kesalahan besar daripada kehidupan manusia. Tatkala dalam hidupnya dia hanya berfokus tentang kelebihannya.
Terus yang diceritakan kelebihannya, terus yang dipertajam kelebihannya. Namun di saat yang sama pun, kekurangannya itu semakin tajam. Kekurangannya juga semakin besar. Kekurangannya semakin masif. Kekurangannya semakin buruk dari hari ke hari. Maka orang yang bijaksana, selain bersyukur untuk karunia, untuk kelebihan yang dimiliki, tapi perjuangan panjang sesungguhnya adalah bagaimana memperbaiki kelemahan-kelemahan, kekurangan yang ada pada diri kita. Kalau Tuhan Yesus memakai keledai untuk ditunggangi memasuki Yerusalem, berarti keledai memberikan dirinya untuk bisa dipakai oleh Tuhan, untuk bisa melayani Tuhan, untuk bekerja buat Tuhan. Jadi gambaran Yesus menunggang keledai adalah bentuk bahwa setiap kita masing-masing mau dipakai oleh Allah dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perluasan daripada kerajaan Allah. Dengan demikian sahabat seperjalanan, pelajaran yang kita ambil adalah bukan kita membandingkan dengan keledai, tapi berbicara tentang kata yang dikenakan kepada keledai, yaitu kedunguan. Dan kedunguan itu bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk setiap sahabat seperjalanan. Mari kita memikirkan kedunguan-kedunguan apa yang sering kita perbuat, yang pada akhirnya merugikan hidupmu, menyakiti orang lain, dan merusak masa depanmu. Sampai kedunguan itu terpelihara, sampai kita bertemu dengan Tuhan, lalu kita ingin memperbaikinya dan Tuhan berkata, engkau tidak punya kesempatan lagi memperbaiki. Sekian lama kehidupan yang aku berikan sebagai anugerah kehidupan, engkau tidak pernah berjuang untuk memperbaiki kedunguan-kedunguanmu. Merubah kedunguanmu menjadi sebuah hikmat bijaksana yang diberikan oleh Allah untuk engkau hidupi, untuk engkau jalani, untuk engkau lakukan dalam kehidupan ini. Biar kita boleh belajar dari kelebihan-kelebihan keledai. Sebuah ketaatan penuh kepada pimpinannya, tanpa berkeluh kesah, tanpa mengeluh, tanpa bertanya. Taat, tidak menolak tatkala Yesus mau menungganginya. Yesus tentu bukan ingin menunggangi engkau, tapi Yesus ingin memakai hidupmu, tidak hanya berpikir tentang kehidupan pribadimu, keuntunganmu, berkat, kesehatan, kelancaran, masa depan yang sukses yang engkau minta kepada Tuhan. Tapi maukah engkau dipakai Tuhan? Bukan untuk masuk ke Yerusalem, tapi engkau bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kolega Tuhan, mitra Tuhan, rekan sekerja Tuhan, sahabat daripada Kristus. Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang indah, pekerjaan-pekerjaan yang mulia di dalam dunia ini. Mulailah dari perbaikan dirimu. Adakah sifat-sifat kedunguan? Mungkin keras kepala, tidak mempercayai Allah, tidak beriman. Engkau terikat untuk mencari kerajaan dunia secara berlebihan sekalipun kita membutuhkan, tapi bukan segala-galanya. Engkau lupa untuk memperhatikan rumah tanggamu, engkau abaikan anak-anakmu, engkau abaikan istri dan suamimu. Engkau tidak menghormati orang tuamu, tidak menghormati mertuamu. Kehidupanmu malas, mungkin kau pemabuk, atau engkau terjatuh ke dalam dosa-dosa yang lain. Mungkin perzinahan, mungkin obat-obatan. Bukankah itu sebuah kedunguan? Engkau masuk ke lubang yang sama, masuk ke dalam keburukan-keburukan yang sama berulang kali. Mulai hari ini, jangan salahkan keledai, tapi berfokuslah untuk memperbaiki kedunguan dan kebodohanmu menjadi sebuah kehidupan yang benar di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa keledai tidak selalu dungu, namun kamilah yang sering kali memelihara kedunguan kami. Ampuni kami, ajar kami untuk merubah hidup kami lebih baik. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, jangan salahkan keledai, salahkan dirimu kalau engkau masih memelihara kedunguanmu. Shalom, Tuhan memberkati, amin.